واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babuko puasa jo sampange dimakan kurang jo sambat terasi. Salam pertama kurang sumange, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Awal kalam permulaan kata, tiada kata yang indah kita dengar, tiada ucapan yang baik kita ucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tiada pilih kasih, dan Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tiada pilih pandang. Dengan kasih dan sayangnya itu jualah Ia ciptakan langit tanpa tiang, bumi sebagai hamparannya. Di bawah kekuasaannya tunduk lagi sekalian alam. Salawat dan salam marilah kita doakan buat pucuk pimpinan umat sedunia yang telah merengkus bara-bara kebiadaban, menjadikan dunia terang benderang dengan dinul Islam serta kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Beliau adalah Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyempurnakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, sidang jemaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah. Pak kece kurang minang apa? Bu, tak kenal mangkonya tak sayang mangkonya tak kenal. Oke, betul sekali. Jadi Pak, Ibu, izinkan Ambo untuk menyampaikan dan memperkenalkan diri. Boleh Pak, Bu? Baik, bismillah. Perkenalkan, nama Ana Viviani Olivia, biasa dipanggil Ustazah Olivia. Ana berasal dari KPN Sarwaso Barat. Lihat tahu Pak di Bu KPN Sarwaso Barat Pak, Bu? Ya. Dan Ana sekarang mondok di rumah Tafiz Batu Sangkar, tepatnya di lantai batu Pak, Bu. Seterusnya yang saya hormati Bapak Pengurus Mushola Hidayatul Quran, seterusnya Bapak Ibu sidang jamaah tarwih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jadi Pak, Bu, sabananya bukan Ambo yang mengisi ceramah pada malam hari ini, tapi Ambo diamanatkan oleh Ustadz Ambo, Tuan Guru Murabi Ambo, yaitu Ustadz Dani. Karena beliau berhalangan hadir dan Ana diamanatkan untuk menggantikan beliau. Di siku Ambo berdiri Pak, Bu, tidak pantas langsung Ambo untuk menceramai Pak sama Ibu. Nah, soalnya Ambo masih dalam proses pembelajaran, masih kene Pak, Bu. Dan Ambo tidak pantas Pak, Bu, untuk memberi nasihat. Tapi Ambo di siku, hanya untuk mengingat-ingatkan awak saja dalam hidup Pak, Bu. Lihat boleh kan Pak, Bu? Toib bagi adik-adik
Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai seorang hamba yang selalu berzikir kepada Allah pagi dan petang. Dimanapun hamba tersebut berada, selalu mengingat Allah. Ketika sibuk bekerja, sibuk melaksanakan ibadah, sibuk dalam kehidupan dunia, namun hamba tersebut selalu mengingat Allah di dalam hati. Jadi Pak, Bu, ada sebuah cerita tentang dahsyatnya kalimat istighfar yang menjadi kenyataan pada hari ini. Hadirin wal hadirat, pada zaman dahulu, pada masa khalifah, pada masa sahabat, ada namanya Pak, Bu, dia seorang syekh yang paling alim. Dia punya banyak ilmu di kota Mekah. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kok Pak, Bu, ulama yang paling terkenal di kota Mekah pada saat itu. Entah kenapa, tiba-tiba setelah beliau sholat maghrib, tersentak hatinya Pak, Bu, untuk pergi bersafar atau melakukan perjalanan ke sebuah daerah. Pada saat itu, setelah melakukan perjalanan siang dan malam, sampailah Imam Ahmad bin Hanbal Pak, Bu, di sebuah masjid yang paling megah. Ketika itu nampak, Bu, kan tidak ada punya handphone, tidak ada punya laptop, tidak ada punya Google Maps. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal kok saking ngantuknya Pak, Bu, tak koloknya di masjid. Tak koloknya di masjid. Tuh dijawablah di pengurusnya, Pak, mohon maaf ya Pak, di sini tidak menerima tamu untuk lama dah Pak, kecek pengurus masjidnya. Tuh kecek Imam Ahmad bin Hanbal, boleh tak ambo izinan lalu sebentar Pak, soalnya mau kalau mengantuk, ambo tidak ada mampu berbekalan dari kampung. Lah di usianya dia pengurus tadi Pak dari masjid, Pak tiba Imam Ahmad bin Hanbal kok di terasnya. Lapoi pengurus tadi, lolo lah Imam Ahmad bin Hanbal. Kira-kira Pak, Bu, dalam musim itu datang lihat pengurusnya. Apa kece pengurusnya? Pak, mohon maaf ya Pak, kami di Siko tidak menerima tamu dari luar, kece pengurus tadi nah Pak, Bu. Siap itu, disuruhlah para jemaah membawa Imam Ahmad bin Hanbal ke sebuah toko yang dokek sama masjid kok. Disuruhnya Imam Ahmad bin Hanbal untuk menginap sebuah toko. Ternyata Pak, Bu, setelah Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dengan orang yang membuat toko roti tersebut, dia berkata, wahai Syekh, saya sangat lapar sekali. Apakah saya bisa meminta sepotong roti antum? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang terjadi Pak, Bu? Yang tukang roti kok cuman beristighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, sambil mengadu adonannya di pacanan tolong untuk ngambil roti, astagfirullah wa atubu ilaih, diambilnya toko, astagfirullah wa atubu ilaih, sampai kue tadi lah masan Pak, Bu, lah dimakan lo di Imam Ahmad bin Hanbal kok. Apa kecil Imam Ahmad bin Hanbal? Apa sih dia ampun mananya sama tukang roti kok selalu beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Lakonan Imam Ahmad bin Hanbal kok Pak, Bu, ditanya lah, wahai Syekh, kece Imam kok, apa sih dari tadi ketika ambo bertanya kenapa antum membaca istighfar? Apa sih kelebihan istighfar kok? Kece Imam kok Pak, Bu. Setelah itu dikecein lah di tukang roti kok. Ambo lah bertahun-tahun Syekh katanya kan, dari dulu ambo beristighfar, dari ambo bujang sampai kini tidak pernah berhenti beristighfar, melakukan apapun dengan beristighfar. Itu ditanyalah, apakah semua itu ada hikmahnya? Kata Imam, ya ada imamnya wahai Imam, karena Allah telah mengabulkan segala permohonanku. Setelah aku beristighfar kepada Allah setiap detiknya, Allah selalu mengabulkan doaku. Ketika ada seorang istrinya yang tidak punya anak, udah bertahun-tahun Pak, Bu,
lonjok kunjuana istri temannya kok, disarankanlah oleh tukang roti ko untuk beristighfar. Setelah disarankan untuk beristighfar setiap detiknya, beberapa tahun kemudian langsung tetangganya kok diberkahi oleh Allah Subhanahu. Jadi Pak, Bu, itu ditanya di Imam Ahmad bin Hanbal kok. Kalau boleh tahu, Ambo Chef jangan apa sih yang alun terkabulkan doa antum kece Imam tadi. Wahai Syekh, selama ini saya beristighfar, Allah tidak pernah ingkar janji kepada hambanya. Selama ini apapun yang saya minta Allah kabulkan, kecenya Pak Bu. Tuh apa sih keinginannya yang lo dipenuhi oleh Allah, kece Imam kok. Wahai Imam, saya ingin bertemu sekali, sangat ingin bertemu sekali sama Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama, seorang syekh yang begitu besar di kota Mekah, yang punya banyak ilmu tentang ilmu agama dan ilmu akhirat. Masya Allah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecil Imam. Wahai tukang roti, ini saya Imam Ahmad bin Hanbal, di depan mula Imam Ahmad bin Hanbal. Karena istighfar mula Allah mengantarkan saya sampai di sini. Ternyata Pak Bu, apa reaksi dari tukang roti tadi? Bersujud tukang roti kok Pak Bu, karena dia dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang salah muku didoakannya, yang salah muku diminta-minta sama Allah, akhirnya Allah kabulkan. Masya Allah. Begitulah kedahsyatannya istighfar Bapak. Kalimat istighfar Bapak Bu, ada yang astaghfirullahalazim, ada astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, ada astagfirullah wa atubu ilaih. Setiap detik Pak Bu, ketika melangkah dari rumah, poyo akorojo siangnya, cibolah baca bismillah, setelah itu istighfar. Istighfar astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih. Insyaallah napa Bu, apapun yang awak inginkan, Allah pasti, Allah jamin untuk Allah kabulkan. Dan itulah Pak, dahsyatnya istighfar. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal tergerak hatinya, tidak tahu dia apa, tiba-tibanya datang ke masjid itu dan ditakdirkan bertemu dengan tukang roti tadi. Begitu gembiranya Pak Bu, tukang roti kok tadi lah bertahun-tahun ini pingin bersobat Imam Ahmad bin Hanbal. Ada celai Pak Bu kisahnya. Jadi pada beberapa tahun yang kebelakangan, ada seorang bapak ini pingin mudik Pak Bu pada hari lebaran juga. Ternyata dari Jalan Indramayu dia mau menuju ke Jalan Tangerang. Kalau watompueh jo akal pikiran Pak Bu, bisa menembus 5 jam perjalanan dari Jalan Indramayu sampai ke Tangerang. Tuh kece apa tadi ke istrinya. Kalau kayak gitu caranya lama sampai Bu. Soalnya cuaca ndak elok, banjir, longsor. Kalau watompueh jo kayak gitu pasti awak akan mati di jalan. Kece bapak tuh. Tuh kece ibunya, Pak, kalau gitu Pak, kalau beristighfar setiap detik Pak, sebelum sampai ke tempat Jalan Tangerang kok 1 jam Pak Bu beristighfar apa sama ibu kok dia jodoh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dengan khusyuknya dekat dengan Allah. Setelah itu napa Bu berhentilah apa sama ibu dia toko makan saboto. Setelah itu Pak Bu aturan perjalanan 5 jam, tidak tahu kenapa tiba-tiba di Jalan Tangerang lah sampai seakan-akan perjalanannya hanya 5 menit loh Pak Bu. Kalau wak pikir jo secara logika tidak masuk akal loh Pak Bu. Tapi kalau wak pikir sama logika kalbu dengan Allah, insya Allah
Jadi Pak, Bu, begitu dahsyatnya kalimat istighfar. Kalau awak baca setiap detik, setiap waktunya, insya Allah Pak, Bu, bisa menghapuskan segala dosa-dosa awak dan bisa mengabulkan apa yang awak inginkan. Contohnya, apa sama ibu kan kini detik-detiknya bulan raya kan Pak, Bu, sebetulnya hari raya Idul Fitri. Kue lon masak, piti lon ada untuk mau beli baju raya, anak pingin mau beli baju raya tapi tidak ada cipon yang ada. Tuh kece ibunya, Pak, kalau mau beristighfar apa? Kece ibu kan? Ayolah Bu beristighfar, mudah-mudahan dengan lo banyak beristighfar ada jurang sopi sebelum raya ko datang nah. Yo kece itu. Ternyata dengan yakinnya kepada Allah Pak, Ibu, sebelum hari Lebaran tiba, Bapak dan Ibu keluarga tadi Allah berkahi dan datangkanlah rezeki yang tak diduga-duga. Dan ada satu pun Pak, Bu, kalau sering membaca istighfar, kuburan awak yang sompi beko Pak, Bu, akan Allah lapangkan selapang-lapangnya. Kalau kolom kuburan awak Pak, Bu, karena banyak dosa, dengan istighfar awak yakin sama Allah, pasti Allah berikan cahaya di dalamnya. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarbi yang berbahagia. Begitu dahsyatnya kalimat istighfar dalam kehidupan kita ini. Kalau seandainya Pak, sehari jua wanda beristighfar Pak, pasti ada rasa yang kurang dalam hati wako. Ada yang gelisah di dalam hati wako. Seakan-akan Allah tidak ada kayak sama Pak. Ketika awak dalam masalah, keluarga awak sakit, ekonominya berkurang, segala sesuatunya tidak ada Pak, Bu, banyak masalah. Jangan awak pikir masalah tu Pak, Bu, tapi cibu awak ambil udah, awak bawa sholat sunat udah, beristighfar awak Pak, Bu, bermunajat sama Allah, minta sama Allah. Insya Allah apapun yang Bapak Ibu inginkan, yang Bapak Ibu minta, insya Allah akan Allah kabulkan. Dan seorang anak yang ingin mendapatkan jodoh, insya Allah dengan istighfar Allah dekatkan jodohnya yang soleh dan soleha insya Allah. Maka dari itu perbanyaklah beristighfar Pak, Bu, sebelum Allah cabut nyawa wako, sebelum malaikat renggut nafas wako, marilah kita beristighfar. Setuju apa Ibu kan? Mudah-mudahan dengan hari itu Pak, Bu, dengan kisah tadi kok, kisah yang nyata yang oleh sampaikan, mudah-mudahan tergeraklah hati awak Pak, Bu, setelah tarawih kok melangkah kalau dari masuk jiwa mulai dengan istighfar. Minimal Pak, Bu, istighfar awak sehari itu 100 kali. Kalau tak biasa awak beristighfar 100 kali, insya Allah istighfar 1000 kali dalam sehari bisa kita tembus dalam waktu yang singkat. Pak Mona, ibu-ibu sedang masak kan Bu, sedang memasak pabukuan. Tuh sedang menghilang lado, astagfirullahaladzim. Nggak masak sambal kecap, Pak. Allah Pak, tunggu santai adik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika apa, nah ibu nanya ke apa, contohnya jam berapa hari Pak, kecik ibu kan, Kakak adalah jam 5 kecap kan. Cibu dijawab lah jawab dengan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus seorang anak apa, Mak, boleh tak apa anak minta piti untuk belanja beli kebukuan. Itu kecik ibunya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini setuju Pak, Bu, kalau terangkan istighfar dalam kehidupan apa? Mudah-mudahan dengan banyak beristighfar Allah mudahkan rezeki kita dan Allah mudahkan segala urusan kita. Mungkin cukup sekian yang dapat Anda sampaikan Pak, Bu, mohon maaf segala kekurangan karena Anda juga banyak salah. Jika salah itu datang dari Anda dan kebenaran itu hanya datang dari Allah. Anda sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah waridho walinaya, dan Anda tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita nan panjang, bolehlah
kita bertemu kembali. Setuju? Oke. Bismillahirrahmanirrahim.